kita, ya, jiwa kita itu harus bersih dari kotoran-kotoran yang kita tahu seperti rasa hasut, iri hati itu, seperti takabur, ya, sok pamer katanya. Itu penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Oleh sebab itu, kecuali juga mahalul munajat, sholat merupakan ma'dinul musofat. Bahkan lebih jauh, rahasia-rahasia dari Allah itu luas ada dalam sholat. Bahkan lebih jauh, ada sorotan cahaya dari sholat yang kita lakukan itu yang disebut sirokul anwar, tasruku fiha al anwar atau sawarikul anwar, itu keluar dari sholat. Sorotan-sorotan cahaya yang Allah berikan itu lewat ibadah sholat kepada siapa saja. Jadi orang yang ahli ibadah khususnya sholat itu bersinar. Sinar yang ada itu menyorot kepada semua aspek sudut-sudut yang ada di sekitar kita, bahkan dari dunia sampai akhirat. Itu sholat. Lebih jauh juga yang sering kita dengar, as-sholatu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari tindakan fahsya dan munkar. Fahsya itu tindakan negatif yang berbau syahwat. Ya. Tapi kalau yang munkar itu tindakan negatif yang bercampur dengan hawa nafsu, ya, rasa benar sendiri, ya, orang lain salah misalnya, sehingga mempunyai tindakan yang dianggap munkar itu karena merasa diri sendiri itu benar, sehingga tindakan yang menyakiti orang lain, lingkungan, merusak lingkungan dan seterusnya itu bagian dari tindakan munkar. Orang yang melaksanakan ibadah sholat pasti tercegah dari tindakan fahsya dan munkar. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini kita membahas kenapa sholat selalu kita kaji sedemikian rupa supaya tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun di dalam melaksanakan ibadah sholat itu kita meningkat rasa tanggung jawab. Pertama, merasa Allah Ta'ala memerintahkan pada diri kita untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai perintah wajib. Pertama itu. Lalu dilaksanakan dengan istiqomah, rajin melaksanakan perintah Allah yang wajib tadi, meningkat menjadi ibadah yang merupakan kebutuhan diri kita setiap waktu yang Allah butuhkan. Dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu bukan lagi sekedar wajib, tetapi merupakan kebutuhan. Sama dengan kita memerlukan sesuatu, sehingga kita mau sesuatu yang kita inginkan itu kita cari. Ibadah yang kita lakukan, sholat itu kita butuhkan setiap waktu. Tidak lagi cuma sekedar wajib, tetapi kebutuhan. Ini tingkatan yang kedua. Kemudian yang lebih tinggi lagi, sholat setelah kita laksanakan dengan merasa wajib, meningkat ke tingkatan yang kedua, merasa butuh sekali kita. Lalu yang ketiga, tingkatan yang ketiga, tidak hanya membutuhkan melaksanakan sholat, tetapi merupakan kenikmatan besar, merasa nikmat, lebih nikmat daripada sekedar memakan makanan yang enak itu sholat. Nah, selama ini kita di dalam melaksanakan ibadah sholat
tingkat pertama, level pertama, merasa wajib saja. Tetapi level pertama ini merasa wajib itu mempunyai keyakinan yang benar bahwa perintah Allah yang wajib tadi ditanggapi dengan serius. Ini bukti bahwa iman kita itu benar. Merasa wajib berdasarkan definisi bahwa intisarul awamir itu melaksanakan perintah-perintah Allah itu wajib. Tetapi sekali lagi itu level pertama. Untuk meningkat ke tingkatan yang kedua, itu merasa wajib tadi itu masuk dalam lubuk hati kita yang mendalam, sehingga merasa bertanggung jawab sudah menjadi tingkatan yang sangat mendalam, merasuk dalam badan diri kita, mendarah daging, karena diyakini kebenarannya bahwa melaksanakan perintah Allah khususnya sholat itu sudah wajib betul, maka dilaksanakan dengan istiqomah. Hikmah dari pelaksanaan ibadah yang istiqomah itulah nanti Allah akan memberi karunia besar, hati kita itu berubah meningkat menjadi rasa memerlukan, sangat dibutuhkan sholat. Lebih dari sekedar kita mencari uang, yang kita juga utamakan ke sana kemari karena membutuhkan dapat uang kita. Melebihkan daripada materi, karena sholat itu sudah merasuk dalam hati yang mendalam. Untuk tingkatan yang ketiga, apabila tingkatan yang kedua ini sudah mendarah daging pula, akan diberikan oleh Allah merasakan nikmat yang luar biasa di dalam melaksanakan ibadah sholat. Nah ini kenapa harus agak detail lagi di dalam kajian tentang sholat, supaya kita ini tidak berpisah hati kita itu dengan ibadah yang namanya sholat. Bukan cuma sekedar kita merasa berkewajiban melaksanakan ibadah sholat, tetapi sudah menjadi nikmat yang sangat tinggi. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau sudah ibadah sholat 5 waktu khususnya sudah merasa menjadi sesuatu yang diri kita itu enak, merasa enak, nikmat betul, ya. Insya Allah kita tidak akan meninggalkan ibadah yang merasa hati kita itu sudah menjadi kenikmatan tersendiri. Kenapa kita sering meninggalkan ibadah itu? Karena baru tingkat pertama. Kenapa? Karena merasa wajib saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dalam bahasa sederhana bahwa sholat 5 waktu itu diibaratkan di dalam teknisnya itu kita berdiri, ya, kemudian ruku,
24 jam hidupnya untuk menghadap Allah. Bentuknya sholat, memakan waktu masing-masing sholat 30 menit kali 5 sama dengan berapa? 2 jam setengah saja, ya kan? Oleh sebab itu tergambar semua kehidupan yang kita lalui 24 jam itu dengan waktu yang cuma 2,5 jam tadi menghabiskan semua totalitas itu dari awal sampai akhir 24 jam ada dalam sholat itu. Maksud saya supaya kita tahu selebihnya dari 2,5 jam itu oleh Allah Ta'ala kita seakan-akan dibebaskan. Sudahlah kamu hidup di luar 2,5 jam. Berarti berapa? Berarti 21,5 jam itu. Dan kamu bebas, tidak usah melakukan sesuatu yang bentuknya badan tadi itu 2,5 jam. 21,5 jam itulah kamu bebas. Jadi kebebasan yang Allah berikan per hari seperti itu yang kita juga tidak merasa bahwa oksigen yang kita hirup ini tanpa beli kita 24 jam, ya kan? Itu kalau pakai tabung di rumah sakit itu kali 1 bulan berapa? Ya, ini kalau kita banding dengan pemberian Allah yang kita adakan setiap hari. Kegiatan itu kaitannya dengan materi, dengan uang, nominalnya berapa, bahkan bukan cuma 1 bulan, bertahun-tahun tanpa beli kita oksigen yang ini. Kalau orang tidak normal nafasnya memakai tabung oksigen itu enggak apa. Ini yang perlu kita kaji lebih dalam. Rahmat Allah, yang nikmat yang diberikan Allah kepada kita masing-masing ini luar biasa. Satu jenis nikmat berupa oksigen ini, menghirup udara, mengeluarkan nafas, menghirup ke dalam keluar, itu kita tidak pernah membegagas itu dengan harga yang tinggi saja. Coba tidak bisa bernafas kira-kira 3 menit sampai 5 menit, bagaimana ceritanya? Nah, ini perlu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing tentang pemberian karunia besar dari Allah berupa nafas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pernah saya bahas juga dulu ya tentang ini. Makanya Allah Ta'ala tahu dalam Al-Quran itu, wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika Anda mau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin Anda bisa. Satu dari sekian banyak macam nikmat itu sudah tidak bisa diukur dengan miliaran. Iya, ya nafas tadi.
Maksudnya kalau makan milih makanan. Kalau makan ini rasanya dulu enak, sekarang tidak enak. Harus makan yang ini. Itu kosong sekali. Ini masih mempunyai rasa enak, tapi memilih. Tidak semua makanan enak. Kalau dulu bebas, semua enak. Yang penting halal, suci, halal, bersih, enak. Makan ini enak, makan itu enak. Sekarang milih-milih. Ini sudah beda ini. Sudah oleh Allah Ta'ala sudah dikurangi nikmat bagi seseorang. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini kaitannya dengan kegiatan yang kita lakukan setiap hari, khususnya ibadah kepada Allah. Kalau hamba Allah yang sudah menyatakan dirinya beragama Islam, iman kepada Allah, agama yang diridhoi Islam, terus diminta untuk melaksanakan ibadah yang namanya sholat, terus tidak mau, padahal Allah Ta'ala memberi semuanya, bukan cuma nafas tadi, rasa enak tadi itu, ya kan? Terus kalau kita juga mohon maaf ini, kalau sudah mengantuk di mana saja bisa tidur, tapi pada satu saat tidak bisa tidur, sulit tidurnya. Coba bayangkan, ya ini sudah dikurangi nikmat oleh Allah Ta'ala, tidak asal bisa tidur, tapi harus begini, begitu dan seterusnya. Sampai ada orang di Solo ini, kalau mau tidur itu keliling sekota Solo, bawa tukang pijat. Jadi sambil dipijat di mobilnya keliling. Kalau tidak keliling tidak bisa tidur. Itu orang kaya. Kalau saya sebutkan. Nah, ini diberi harta berlebihan, lebih dari semuanya, milioner kata orangnya, tapi sulit tidur. Kalau tidak keliling di kota Solo sampai ada yang bikin, tak bisa tidur. Nah ini supaya kita merenung. Orang yang banyak renungan itu tafakur bahasa Arab. Tafakur 1 jam lebih baik daripada sholat sekian ratus orang. Karena menelusuri dalam benaknya itu tentang nikmat-nikmat Allah tadi, itu akan menjadikan hati itu tambah mantap, tambah keyakinannya tambah kuat, karena banyak yang dikaji lebih dalam. Satu dari sekian banyak nikmat yang tadi sudah saya sampaikan, ada
falyastajibu li. Allah Ta'ala begitu. Maka hendaklah mereka menjawab, menanggapi dan melaksanakan perintahku. Yang aku perintahkan itu dilaksanakan. Ini syarat untuk di depan tadi itu permohonannya diterima. Wal yu'minu bi, dan harus yakin mereka kepadaku bahwa yang menentukan, yang memberi semuanya, yang mengatur semuanya itu saya, kata Allah. Harus yakin itu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini jelas ini ayat. La'allahu yarshudun. Mudah-mudahan mereka itu mendapatkan petunjuk. Awal diri ceritanya sering meleset dari ini. Doa, menentang ya. Tapi beritanya Allah bukan begitu kita terima dengan tindakan konkret gitu ya. Atau dengan bahasa lain disepelekan, atau dengan bahasa lain ditinggalkan. Perintahnya diabaikan. Ya tidak bisa. Padahal bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi harus mempunyai keyakinan juga. Keyakinan di dalam melaksanakan perintah itu betul-betul Allah Ta'ala memberi tugas pada dirinya, pada diri sendiri, awal diri ini dengan sebaik-baiknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yakin. Dan Allah yang mengatakan tadi itu diyakini juga, pasti diterima. Nah, kelemahan yang ada pada diri kita itu tidak percaya. Karena percayanya awal diri itu kalau ada barang yang kelihatan. Ini orang yang awal seperti itu. Kalau tidak kelihatan tidak percaya. Ya, padahal iman itu kalau dalam Al-Quran ciri-cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib, gitu. Al-Baqarah. Yang namanya orang mendapat petunjuk dari Allah. Hamba Allah yang takwa itu orang-orang yang percaya kepada yang mungkin tadi, yang tidak kelihatan itu diyakini berdasarkan tentu kalau bahasa sekarang ayat Quran, dalilnya hadis Quran, hadis dan seterusnya. Yakin walaupun tidak kelihatan. Nah, sementara orang-orang sekarang itu banyak yang tak yakin, banyak yang tidak kelihatan. Ini persoalan tersendiri itu. Jadi doa tadi itu sulit untuk diterima karena memang tidak yakin. Intinya itu. Doa itu sulit untuk diterima karena memang tidak dilaksanakan perintah Allah. Sulit. Dari mana bisa diterima permohonan kita, dikabulkan permohonan kita? Karena diri kita
Walhamdulillah